Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah tentang bagaimana mempengaruhi orang lain, bawahan atau pengikut agar mau mencapai tujuan yang diinginkan sang pemimpin. Merujuk pada dua kata ini yaitu pemimpin dan kepemimpinan, bahwa dapat disimpulkan pemimpin merupakan orang yang mempunyai peran atau wewenang memimpin, sementara kepemimpinan memiliki arti atau dalam tanda kutip cara memimpin. Yang kedua, kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama itu Sutrisno. Kepemimpinan adalah suatu proses kegiatan seseorang untuk menggerakkan orang lain dengan memimpin, membimbing, mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu agar dicapai hasil yang diharapkan. Yang kedua itu menurut George R. Terry adalah aktivitas untuk mempengaruhi orang-orang agar diarahkan mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, fungsi dari pemimpinan juga berkaitan dalam mengatur hubungan antara individu atau kelompok dalam organisasi. Yang keempat itu macam-macam gaya kepemimpinan. Yang pertama itu gaya pemimpinan otoriter, yang kedua itu gaya pemimpinan demokratis, yang ketiga itu gaya kepemimpinan militeristik, yang keempat itu gaya kepemimpinan paleternistik, yang kelima itu gaya kepemimpinan karismatik. Untuk studi kasusnya itu Dr. Andreas Dybala telah menjadi manajer tingkat menengah dalam departemen produksi suatu perusahaan kurang lebih 6 bulan. Pak Dybala bekerja pada perusahaan setelah ia pensiun dan dalam tentara. Semangat kerja departemennya rendah sejak ia bergabung dalam perusahaan. Beberapa dari karyawan menunjukkan sikap tidak puas dan agresif. Pada jam istirahat makan siang, Pak Dybala bertanya kepada Dr. Andreas Balotelli, manajer Departemen Keuangan, apakah mengetahui tentang semangat kerja yang rendah dalam Departemen Produksi. Pak Balotelli menjawab bahwa dia telah mendengar secara informal melalui komunikasi bahwa para karyawan Dybala merasa tidak senang dengan pengambilan semua keputusan yang dibuat atau diambil sendiri olehnya. Pak Dybala menyatakan, dalam tentara, saya membuat semua keputusan untuk bagian saya, dan semua bawahan mengharapkan saya untuk berbuat seperti itu. Saran dari studi kasus ini adalah, apabila Pak Dybala tidak merubah gaya kepemimpinannya, perusahaan akan mengalami gulung tikar. Apabila seorang pemimpin hanya mengutamakan keputusan sendiri tanpa menerima saran dari bawahan. Saran saya sebaiknya Pak Dybala dapat merubah gaya kepemimpinan otoriternya dengan demokratis, yaitu gaya pemimpin yang memberikan wewenang secara luas kepada para bawahan. Kesimpulan, jika kepemimpinan adalah suatu hal yang perlu dibangun, dikembangkan dan memiliki oleh setiap insan manusia, karena pada hakikatnya manusia diciptakan untuk menjadi pemimpin diri sendiri dan umat dimanapun ia berada. Quality itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya berkualitas. Sekian dari saya, terima kasih.